Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang anak cinta lingkungan. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita akan ngobrol dengan sebuah keluarga yang kayaknya sudah lumayan sukses nih menciptakan atau paling tidak mengarahkan anaknya untuk lebih peka terhadap lingkungan. Kita sapa dulu, ada Bapak Bambang, Ibu Lena, dan juga Marsha. Halo. Halo. Halo, salam kenal. Apa kabar? Baik. Oke, nah ini ada Marsha nih ya. Ini kompak ya sekeluarga ya. Iya Seru loh, deh. seneng banget liatnya. Seneng liatnya. Oke, aku mau tanya dulu sama Ibu. Sosok Marsha, ini usia berapa Marsha saat ini, Bu? Marsha usia 12 tahun. Wow, udah benar-benar cakap, biasa komunikasinya, pengetahuannya juga ya, konsepnya ya. Untuk Marsha sendiri, menurut Ibu, anak yang cukup peka tidak sih terhadap lingkungan? Aku bersyukur banget bahwa Marsha ini anak yang cepat sekali dari usia 3 tahun tuh, karena setiap hari Kamis tuh kita kayak operasi semut kita sebutnya, yaitu membawa gerobak kecil. Mereka Marsha dan abangnya tuh mengumpulkan sampah-sampah plastik yang dikumpulkan lalu dikasih ke pemulung seperti itu. Jadi langsung action gitu, sampai sekarang akhirnya dia itu masih konsisten gitu. Justru kondisinya Marsha keren banget loh. Itu yang paling susah adalah konsistensi ya, Ondi ya. Iya, betul. Aku mau tanya sama Marsha, dari 3 tahun waktu diajak mama sama papa atau ayah sama ibu operasi semut, udah ngerti belum sih? Atau masih bingung? Ini ngapain ya ke jalan atau ambil sampah di jalan yang sebenarnya bukan sampah saya misalnya? Awalnya sih kita kasih kayak contoh gitu, contoh untuk kerja bakti. Emang ayahnya dan aku tuh emang senang banget yang namanya kerja bakti gitu. Nah, jadi dikasih pengetahuan bahwa ini adalah sampah yang bisa dikelola lagi, tidak sia-sia gitu-gitu. Jadi dengan bahasa sederhana yang Marsha dan Marvel itu bisa ditangkap gitu. Jadi sehingga mereka mau melakukan, apalagi ya memang kalau usia gitu kan butuh role model ya. Jadi kita benar-benar action gitu untuk memberitahu sambil kita action gitu. Memang harus dari contoh, karena memang tadi Anti bilang bahwa anak adalah peniru ulung gitu ya. Marsha sendiri waktu itu melakukannya happy nggak sih? Happy nggak? Happy banget, seru. Seru ya. Kayak treasure hunt gitu. Kayak treasure hunt. Karena ini lucu juga ya. Jadi anak justru melihat ini aja aktivitas yang menyenangkan, bahkan seperti permainan gitu ya, Andi ya. Nanti melihat keluarga ini seperti apa? Aduh, saya sih salut sekali ya, dan melihat ini memang keluarga yang menyenangkan. Karena tadi mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kecintaan lingkungan pun dengan cara yang menyenangkan. Misalnya tadi operasi semut, sehingga bersama-sama akan melakukannya. Kemudian juga tadi Marsha sendiri sudah mengatakan ini kayak permainan, kayak treasure hunt, jadi kayak berburu harta karun. Begitu lihat sampah, ayo masukin ke tempat sampah. Begitu lihat sampah, ayo masukin ke karung, tanpa dia kemudian melihat bahwa, nah ini kan bukan aku yang buang misalnya kan. Banyak sekali anak-anak seperti itu kan. Dia lalai karena merasa bahwa bukan aku yang buang, bukan tugas aku. Tapi dengan cara operasi semut ini bagus sekali, karena merasa bahwa ya nggak peduli siapa yang buang, yang penting kan sampah itu ada di situ. Jadi tugas saya sebagai orang yang melihat pertama sampah itu, ya saya yang membuangnya. Nah, itu keren loh. Aku mau tanya sama Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana ya bisa benar-benar menciptakan suasana dan pemikiran yang seperti ini untuk anak-anak, tidak ada paksaan, bahkan melakukannya begitu riang begitu. Apa sih yang dilakukan oleh Pak Bambang dan juga istri untuk bisa membuat anak-anak mencintai kegiatan ini? Ya, sebetulnya harus paham dulu ya, sadar dulu di orang tuanya sebetulnya. Ketika anak itu sudah melihat dan kondisi orang tuanya bahwa juga sudah melakukan, otomatis sih sebetulnya pelan-pelan akan sadar bahwa sembari gitu kan kita memberikan edukasi bahwa kondisi yang sebenarnya seperti ini loh gitu. Makanya kalau kami ya lebih kepada role model aja. Kita juga nggak bisa nuntut anak-anak ketika ya sebagai orang tua kita juga nggak peduli gitu sih. Itu dia, role modelnya harus benar-benar bisa diteladani gitu ya. Betul. Ibu Lena dan Pak Bambang, saya dengar ternyata punya komunitas juga ya yang bergerak untuk lingkungan. Ini boleh diceritakan nggak? Dan bagaimana dampaknya untuk anak-anak di rumah? Iya, aku ada komunitasnya itu, jadi ada komunitas homeschooling, kebetulan anak aku ini homeschooling. Jadi anak-anak itu diedukasi tuh langsung ke tempat
tempat penampungan sampah akhir di Bantar Gebang. Jadi mereka langsung merasakan yang sampah yang sama ini kita pilah dari rumah, ujungnya itu kemana gitu. Akhirnya mereka akan terpantik gitu, menyadari bahwa emang dari hilir dulu nih gitu. Kita stop dulu untuk ketika kita mau beli barang nih, apa mau dipakai ulang atau mau dipakai akhirnya buang gitu. Oke. Jadi ini seru ya nanti ya, bisa dilakukan bahkan bukan hanya oleh satu keluarga tapi banyak keluarga. Jadi menciptakan generasi yang cinta lingkungan lebih banyak lagi. Nah tadi menarik bahwa itu dilakukan sebelum pandemi. Saat pandemi ini sendiri bagaimana untuk bisa tetap Marsha dan kakaknya atau anak-anak lain di komunitas tersebut bisa tetap nih jadi konsisten pada cinta lingkungannya? Apa sih kegiatannya? Kegiatannya itu kita sign Zoom. Jadi share untuk satu hari ini challenge-nya apa, misalkan ke pasar menggunakan tote bag gitu, terus membawa tumbler kemana-mana ketika olahraga misalkan gitu. Jadi mereka tuh share di grup ya Sia ya, supaya untuk saling menguatkan gitu, oh masih konsisten loh gitu walaupun pandemi gitu. Terus sama kita kegiatannya berkebun ya, kadang-kadang teman-teman diajak untuk datang untuk berkebun bersama kami gitu. Ya, kondisi pandemi ini kebetulan gitu kita dikasih jalur untuk mengolah lahan yang kurang produktif lah. Makanya sampah-sampah yang ada di rumah itu ya paling tidak itu sudah ada alokasi untuk pemanfaatannya gitu. Seperti sampah-sampah yang sudah dipilah oleh anak-anak, mana sampah organik dan mana sampah plastik, paling tidak itu dulu lah yang sudah kami terapkan. Wow, konsistensi itu yang paling sulit yang nanti dimulai itu mudah, dipertahankan paling sulit. Benar apa yang kita lihat dari Pak Bambang, Bu Lena dan Marsha ini luar biasa karena tidak hanya untuk keluarga mereka sendiri tapi juga menginspirasi orang lain. Menurut Anti bagaimana? Ini bahkan di tengah pandemi juga masih terus dilakukan, digiatkan agar anak-anak tidak lupa untuk peka terhadap lingkungan. Iya betul, saya salut sekali nih ya dengan keluarga Marsha nih. Karena apa? Karena tadi butuh esensi atau tujuan dari komunitas kan tadi seperti yang sudah Bu Lena katakan, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Contohnya tadi membawa tumbler, jadi nggak pakai gelas plastik. Nah seperti itu kan kadang tidak terpikirkan ya, apalagi untuk orang-orang yang baru pemula ingin melakukan gerakan cinta lingkungan. Nah, sehingga dengan adanya grup, dengan adanya komunitas mengingatkan dan sehingga mereka tahu, oh iya ya ternyata kok nggak kepikir sama aku gitu, bahwa ternyata plastik pun juga bisa misalnya contohnya menghancurkan lingkungan. Iya, jadi sebenarnya istilahnya peduli lingkungan bukan cuma buang sampah pada tempatnya, kadang-kadang cuma itu sampah saja. Ternyata pola hidup juga adalah satu bentuk dari kegiatan untuk kita mencintai lingkungan. Nah, Pak Bambang dan juga Ibu Lena, di sini ada psikolog kita. Ada tidak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan. Ada. Aku mau bertanya nih Om Tijo. Iya, Bu Lena. Nah, kadang-kadang nih namanya kita kan ya mengedukasi. Kadang-kadang kita juga namanya manusia itu kadang-kadang udah di titik yang ya ampun udah berkali-kali diinfo gitu, udah berkali-kali kita ajak ayo bersama-sama masih aja nggak ngerti-ngerti. Kadang-kadang aku tuh kesulitan untuk validasi emosi aku gitu. Jadi dampaknya ke Marsha juga ya Syah. Oke, jadi gimana ini? Anti, bagaimana untuk kadang-kadang kita sudah mengingatkan, karena kadang-kadang sudah diulang-ulang, bahkan yang memberi pengetahuan ini, memberi pemberitahuan juga sampai bosan gitu ya. Bagaimana biar perasaannya bisa terus tenang, bisa terus mengarahkan, bahkan tidak berdampak juga karena ini punya komunitas, tidak berdampak pada anak-anak di rumah. Iya betul, karena terkadang kan kesel ya, namanya kita udah berupaya semaksimal mungkin ngingatin tiap hari, tapi ternyata yang diingatkan kok nggak mau berubah, atau yang diingatkan ternyata kok tidak melakukan seperti yang kita sarankan seperti itu. Nah, ada perasaan kesel, ada perasaan sebel, kecewa dan sebagainya. Dan itu wajar sih, karena sesuatu yang kita ekspektasikan atau harapkan tidak sesuai dengan harapan, kita akan muncul namanya emosi kesel, marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Nah, tadi istilahnya digunakan Bu Lena tepat sekali, bagaimana memvalidasi emosi ini gitu ya. Nah, pertama adalah satu, perasaan itu karena itu wajar, jadi perlu kita damaikan nih dengan diri kita, bahwa ini yang penting saya sudah memberikan edukasi nih buat orang-orang, dan itu tugas saya sampai di sana gitu. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan.
untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya tadi kita udah edukasi tapi sikap orang masih cuek. Nah, kalau kita bisa membatasi ini, maka emosi kita juga akan lebih positif. Kita berharap suatu saat nanti mungkin dia nggak berubah sekarang, tapi pada saatnya dia akan berubah gitu. Tetap harus ada kepercayaan bahwa setiap orang itu punya kok potensi untuk berubah. Itu dia, melakukan yang terbaik sesuai bagian kita. Kira-kira seperti itu Ibu Lena, mudah-mudahan bisa berguna ya. Iya, Kita terima doakan untuk kasih. makin banyak yang dirangkul, makin banyak yang peduli dan peka terhadap lingkungan. Betul sekali. Terima kasih untuk Pak Bambang, Ibu Lena dan Marsha. Sukses untuk komunitasnya. Bye. Sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, waduh, salut ya. Seru Jadi kayak banget punya tadi. semangat baru gitu loh, nanti bahwa ternyata kita nggak sendiri, banyak yang berjuang. Bahkan mereka yang sudah istilahnya menerapkan ini dari sedini mungkin masih memang harus konsisten. Jadi nggak ada kata terlambat untuk membentuk anak kita menjadi anak yang cinta lingkungan ya. Iya, betul Nanti kita sekali. lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya nanti ya. Iya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.